Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya bisa Waalaikumsalam didengar dengan baik? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Sudah Bapak. terdengar, Bapak. Sebelum kita mulai perkuliahan, tolong semua on cam. Jika ada yang bermasalah, silahkan konfirmasi di chat. Akan saya rekam sesuai dengan yang hadir. Dan juga tolong di mute. Ada yang masih SMA ini, Mbak Wildaniswa, baju SMA. Di screen 1 sudah Anda bisa lihat yang sudah hadir dan konfirmasi. Juga. Oke. Eh, Kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga perkuliahan hari ini bisa membawa keberkahan buat kita semua. Oke, perkuliahan biostatistik hari ini saya laksanakan secara online karena tadi saya melihat hujannya deras dan juga eh, saya hari ini memang berfokus pada kegiatan pembelajaran terkait dengan konsep, menyambung apa yang kemarin Anda dapatkan pada saat kuliah guest lecture dengan pemateri dari Conservation Institution apa kemarin Mbak Teresa kemarin. Ya, hari ini kita akan melihat bagaimana statistik berfungsi untuk mendisplay data. Jadi tahapan untuk membuat laporan, kemudian menunjukkan hasil dari penelitian, itu salah satunya dibuat dalam sajian data. Ini slide-nya penyajian data ini sudah terlihat ya di laptop Anda semua ya. Halo, share screen-nya saya sudah menunjukkan Sudah, penyajian data Bapak. statistik. Oke, terima kasih. Kemudian saya eh, mengaktifkan kursor. Screen saya menunjukkan di sini penyajian data statistik. Ada beberapa hal yang perlu Anda lihat. Ya. Data statistik bisa beberapa metode ditampilkan dalam bentuk grafik. Misalkan kalau Anda dilihat di sini, Anda punya data terkait dengan lokasi dari penelitian Anda bisa tunjukkan titik lokasinya daripada Anda menggunakan data eh, apa namanya, data GPS-nya. Anda bisa tampilkan dalam bentuk Google Map, kemudian Anda beri tanda titik semacam ini. Ya. Nah, kemudian ada juga berdasarkan misalkan rasio. Ya, misalkan ini yang perlakuan kontrol, ini yang perlakuan treatment. Yang kontrolnya sekitar 12%, treatmentnya yang terdeteksi sekitar 78. Atau efeknya. Anda lihat di sini misalkan efeknya 55% lebih tinggi dibandingkan yang tidak muncul. Lihat dengan pie chart semacam ini, Anda bisa melihat proporsi dari data Anda atau hasil dari pengamatan Anda. Nah, pie chart itu memiliki
kelebihan langsung bisa memvisualisasikan proporsi. Tetapi untuk angka, misalkan dari 1000, misalkan Anda punya angka 333. Itu kan sekitar sebenarnya kan 33% gitu ya. Tetapi di pie chart itu agak susah. Maka jangan menggunakan pie chart jika Anda ingin menunjukkan detail angka. Gunakanlah bar chart semacam ini. Ya, misalkan total data Anda, kalau Anda lihat di sini kan 67. Dari 67 eh, sampel Anda, misalkan 24 diantaranya ini menunjukkan aktivitas positif, sedangkan 43 ini netral, misalkan. Anda bisa lihat dengan angka pada bar chart semacam ini, ya, atau diagram batang, Anda bisa menunjukkan semacam ini. Ya. Ini juga contoh yang lainnya. Jadi dengan kalau Anda ingin menunjukkan angka, paling optimal adalah menggunakan bar chart. Tapi kalau Anda ingin menunjukkan proporsi, ya, Anda data persen, maka lebih cenderung gunakanlah pie chart. Oke, nah kemudian ini yang beberapa waktu yang lalu cukup menarik pada saat Corona. Ya, jumlah data kematian setiap harinya Anda ingin melihat karena Corona, Anda bisa lihat di sini. Angkanya secara real muncul. Nah, kemudian dari masing-masing angka itu bisa didistribusikan. Ya, apakah 28% ini karena usia tua, 80% ini, 82% ini karena dia misalkan di satu negara dan lain sebagainya. Oke. Nah, hal yang lain kalau misalkan Anda membuat data yang dinamis adalah Anda bisa menampilkan dalam satu frame semacam ini adalah ada alur dari penelitian Anda. Misalkan pada treatment padi yang diinduksi dengan colchicine atau biokarantin, ini misalkan tahap pertama germinasinya, ya menurun 2%. Kemudian di tahap berikutnya Anda ingin melihat tingginya misalkan. Ada perubahan tinggi tidak? Oh, tingginya ada penurunan 2% misalkan di sini. Dibandingkan yang kontrol. Kemudian dilihat dari jumlah stomatanya. Oh, stomatanya ternyata mengalami peningkatan. Tahap yang lainnya bisa contohnya semacam ini. Dari ini ada rute naik turun, ini menunjukkan adanya fluktuasi dari parameter yang Anda amati. Oke, saya hapus dulu. Clear or drawing. Nah, kemudian kita coba geser ke slide berikutnya. Clear or drawing. Saya mau geser ke halaman berikutnya. Kalau misalkan Anda lihat di sini, untuk data cuaca, Anda bisa lihat cuaca pada waktu Anda lihat di sini, 27 derajat. Nah, pada kondisi ini, pada waktu yang sama, dia suhunya berapa, kecepatan anginnya berapa, kemudian humiditasnya berapa. Anda sudah biasa melihatnya di HP, ya kalau misalkan Anda pada posisi mau ke hutan dan lain sebagainya. Kemudian pada jam yang berbeda, Anda melihat ada peningkatan suhu, tetapi Anda lihat eh, probabilitasnya akan terjadi hujan berapa persen. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, awannya berapa kali persen menutup permukaan dari tempat tinggal Anda. Kemudian jarak pandang. Nah, ini adalah cara menunjukkan data statistik. Nah, kemudian data yang lainnya lagi kalau kita geser ke arah sini, Anda lihat ini ada warna hijau, ada warna kuning, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan dari ketebalan dari awan. Semakin tebal di bagian tengah ini menunjukkan bahwa oh ini potensi hujannya tinggi di area ini. Ya, semakin tipis dia potensinya semakin rendah.
Kemudian kalau Anda lihat data di sini, Oktober tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya, ini pengambilannya tanggal 7 Oktober. Bisa diprediksikan, coba saya hapus. Ini buat menghapus. Kita lihat di sini, area rata-rata tingginya, suhunya berapa? Rata-rata masih tetap 34. Ya, pada malam hari, rata-rata suhunya 21. Nah, ini adalah fluktuasi pada siang dan malam hari. Anda juga bisa melihat data perubahan jam dari kondisi, misalkan eh, jam sholat, misalkan. Untuk yang Muslim, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah data statistik kapan sholat dilaksanakan. Ada juga yang lain terkait dengan belanja daerah. Kalau misalkan Anda ke desa-desa kan mereka punya dana desa, berapa dananya yang didapatkan dalam 1 tahun, pengeluarannya apa, misalkan dari satu kabupaten pendapatannya dalam satuan miliar misalkan, 67 miliar. Ya, APBD Murti ini datanya Kabupaten Jember tahun 2022. Sekarang tahun 2024 Anda tinggal lihat ya di DJBK kemenkeu.go.id datanya tahun berapa, provinsi, nanti kabupatennya mana, sehingga Anda secara, kalau Anda belajar statistik Anda bisa lihat Jember itu dananya dari pajak daerah berapa. Anda bisa lihat berapa persen dari sini kalau lihat uangnya. 67%. Dari sini Anda bisa melihat persentasenya. Ya, total kan 3 miliar, realisasinya dapat 1,9, sekitar 67% berasal dari pajak, yang 41% dari retribusi. Ya, kemudian hasil dari eh, BUMD dan lain sebagainya sekitar 16%. Sisanya adalah dari PAD, pendapatan asli daerah. Ya. Kemudian eh, data-data yang lainnya Anda bisa lihat, pendapatan, hibah, dan lain sebagainya. Kita masuk ke slide berikutnya. Sekarang yang menjadi concern adalah terkait dengan data. Ya. Minggu lalu Mbak Teresa menjelaskan data yang dia gunakan untuk analisis karakter daun, ada ribuan. Kemudian dari situ dia melihat data kondisi lingkungan, data abiotiknya, kemudian data karakter dari daun, yaitu panjang, lebar, kemudian ketebalan, berat, ya, kemudian ada kandungan karbon, kandungan nitrogen, dan lain sebagainya. Itu adalah data yang dia peroleh. Termasuk warna dari daun pada saat difoto itu adalah data juga. Kapan daun diambil itu juga data. Ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Ya, selain angka, misalkan Anda punya data sampel daun, Anda sequencing. Data sequencing itu adalah termasuk di dalamnya adalah data. Anda menganalisis protein, ya, berdasarkan dari uji yang Anda lakukan, misalkan Anda menguji NMR itu ya, posisi dari karbonnya berapa, posisi nitrogennya berapa, itu Anda bisa lihat. Atau misalkan Anda melakukan uji analisis kandungan metabolit sekunder dari daun, misalkan Anda punya daun mimba, Anda ekstrak, kemudian Anda analisis dengan GCMS, oh senyawanya ada 20 jenis yang terdeteksi. Atau Anda menguji aktivitas antioksidannya, diekstrak, diuji DPPH dengan spektrofotometer, OD-nya berapa. Atau misalkan Anda ingin melihat terkait dengan kandungan fenol, fenolnya berapa persen, terpenoidnya berapa persen. Ya, atau misalkan yang lain terkait dengan hewan. Ya, penelitian terkait dengan misalkan konservasi harimau Jawa. Kapan terdeteksi terakhir, kapan dia menunjukkan aktivitas, misalkan di malam hari Anda pasang kamera trap, ya foto atau video pergerakannya itu adalah data.
suhu lingkungan, kemudian intensitas cahaya itu adalah data. Ya, jadi ini memberikan informasi untuk analisis berlanjut. Nah, hasil dari pengolahan data untuk suatu keperluan itu adalah informasi. Ya, oke. Nah, pengelompokan data dibagi menjadi dua, data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif ini data sudah dalam bentuk angka. Ya, maaf terbalik. Kalau kuantitatif ini yang saya maksud, dia adalah data yang sudah dalam bentuk numerik, angka atau bilangan. Misalkan tinggi badan Anda kan, Anda berapa tinggi badannya? Oh, saya tinggi, saya pendek. Tidak seperti itu. Jadi kalau kuantitatif, tinggi badan Anda berapa? Anda sampaikan, oh saya 169. Ya, ukuran sepatu Anda berapa? Oh, ukuran sepatu saya besar. Itu kan tidak bisa digunakan sebagai data pembanding. Maka ukuran sepatu harus diukur. Ya, 39, 42. Anda umurnya berapa? Kan, makanya orang membuat angka. Oh, umur saya sekarang sudah 23 tahun. Misalkan seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, selain data tersebut, ada data yang lain, data kualitatif. Yang ini sebenarnya tidak dalam bentuk angka. Ya, misalkan Anda dapat level pedas gitu ya. Kalau di kalau dulu belum ada levelnya, dulu Anda misalkan dapat makanan mie level 1, 2, 3, Anda makan saja teman Anda tanpa Anda kasih tahu ini level berapa. Oh, ini pedas, ini sedang pedesnya. Oh, ini nggak pedas. Misalkan menurut si A, tetapi menurut si B, yang menurut si A tadi pedas, oh ini sedengan. Nah, maka data kualitatif itu berdasarkan dari perspektif dari masing-masing dari yang memberikan eh, ring terkait dengan satu hal. Ya, beberapa contoh yang bisa menjadikan gambaran terkait data kualitatif, misalkan warna daun. Ya, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau tua, ada hijau muda, ada yang warnanya ungu. Ini rasa tadi, asin, pedas, dan lain sebagainya. Bentuk. Nah, kalau misalkan Anda belajar struktur tumbuhan, gitu kan Anda melihat bentuknya. Dia lancet apa oblong, ukurannya besar atau kecil, panjang atau pendek. Nah, kalau Anda punya data kualitatif, Anda nggak bisa membandingkan misalkan ukuran Karena panjang. aku aneh. Gimana? Suara saya ada masalah? Tidak ada? Selanjutkan ya. Misalkan bentuk daun. Daun misalkan Anda membandingkan daun dari mangga yang ada di Kabupaten Jember. Kalau daunnya Anda tuliskan, oh mangga A daunnya lancet. Rata-ratanya berapa? Apakah lancet semua? Nah, makanya Anda harus mengkonversinya. Kemudian eh, data-data ini panjang, pendek, besar, kecil ini harus dikonversi. Maka misalkan panjang sampai pendek, misalkan ukuran rata kalau misalkan daun panjang itu dibuat maksimal. Oh, kalau misalkan panjangnya lebih dari 12, ini kasih skor panjang sekali. Ukurannya kasih skor 5. Kalau kurang dari 2 cm ini pendek. Sebenarnya pendek sekali Anda kasih skor 1, sehingga skornya 1 sampai 5. Itu cara membuat kuantitatif. Kalau misalkan rasa, misalkan pedas gitu kan. Ada misalkan makan mie, misalkan di warung, Anda ingin dapat skornya, Anda buat scoring berdasarkan perspektif yang Anda inginkan, atau berdasarkan jumlah cabai yang digunakan. Nah, itu rasa pedas dikuantitatifkan berdasarkan jumlah cabai yang digunakan atau bobot cabai yang digunakan. Atau misalkan warna. Ya, warna daun itu ada hijau tua sampai hijau muda, kemudian hijaunya di tengah-tengahnya. Ya, middle. Akhirnya Anda buat ring saja. Kalau sangat tua, ring 3, hijau muda itu 1. Kalau di tengah-tengahnya kasih angka 2. Itu cara membuat data kualitatif menjadi data kuantitatif. Ya. Nah, ini contoh dari World Matter terkait dengan coronavirus tahun 2022 yang meninggal 60 juta, yang sembuh 600 juta. Ya, berarti sekitar 1% yang meninggal. Kemudian jumlah kelahiran pada jam tersebut pada saat pengambilan data ini tercatat di sini. Sekarang kita geser terkait dengan
data kuantitatif supaya Anda mudah untuk memilih nanti strategi analisis statistik yang Anda gunakan. Ya, data kuantitatif dibedakan menjadi dua. Ya, tadi ada data diskrit dan data kontinu. Nah, Anda lihat kontinu sebagai contoh 3,265, berarti 1,75. Ini real apa yang Anda dapat. Tinggi Anda misalkan. Oh, tinggi saya 167,5. Ada komanya di sini. Ya. Nah, kalau seperti itu, Anda lihat keterangannya di sini, data numerik yang nilainya dapat diukur sampai sekecil-kecilnya. Kalau misalkan Anda punya apa namanya rambut Anda rontok, Anda mau timbang dengan timbangan yang ada di rumah Anda, oh, bobotnya cuma 0,5 gram. Kemudian Anda bawa ke lab, ya di lab ke biotek yang bisa menghitung sampai 3 angka di belakang koma. Dihitung, beratnya tidak 0,5, 0,5212. Itu namanya data kontinu, itu bisa detail sedetail-detailnya tergantung dari alat ukurnya. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah data diskrit. Data diskrit ini tidak bisa eh, dihitung sampai kecil, ya, karena memang dia utuh berdasarkan angka utuh. Ya. Misalkan Anda punya saudara berapa? Oh, saudara saya 3, kan nggak ada. Saudara saya 3/4, kan nggak ada. Ayam yang Anda beri treatment telurnya menghasilkan berapa? Oh, telurnya 3. Kemudian yang menetas berapa dari 3? Yang menetas 2, tidak mungkin menetas 1,5. Maka itu adalah contoh dari data diskrit. Oke, terus saya lanjutkan tampilannya. Saya share. Oke, nah, untuk eh, data, kita geser dulu kita fokus dulu ke data kuantitatif, ya, area ini. Jadi data continuous dan data diskrit. Misalkan contohnya tinggi Anda, kemudian luasan dari ruangan yang Anda tempati, kecepatan mobil, ya kan semuanya ada alat ukurnya, maka dia ada derajatnya. Suhu badan Anda sekarang kan 36 misalkan. Kan ada bisa 36 pas, ada 38,9, ada yang 35,5, kan itu kalau Anda ukur menggunakan termometer, ya. Dan kalau diskrit Anda tidak bisa membuatnya karena itu berdasarkan dari angka yang utuh. Misalkan jumlah mahasiswa, jumlah pekerja, jumlah bulan, dan lain sebagainya. Ini. Nah, kemudian sekarang kita geser ke bagian atas. Ada yang disebut sebagai data kualitatif. Misalkan di kelas ini ada laki-laki, perempuan, ya, ada muda, ada tua, ada yang ngantuk dan ada yang semangat. Nah, itu kan termasuk data berdasarkan pengelompokan. Nah, pengelompokan ini ada dua, ada nominal, ada ordinal. Kalau ordinal, kita geser dulu yang ke ordinal, ini ada urutannya. Ya, urutannya misalkan yang berdasarkan tinggi. Ya, jadi tingginya tinggi sekali, tengah-tengah, sampai pendek. Ya, misalkan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Misalkan dari kelahiran, dari bersaudara, misalkan Anda punya mencit, sekali melahirkan ada 6 bayi. Ini bayi pertama, kedua, ketiga. Ya, atau daun, posisi daun pertama, kedua, ketiga. Kemudian bisa juga berdasarkan dari urutan dari namanya, penggolongannya, senyawa yang terdeteksi, misalkan hasil analisis dari GCMS, senyawanya Anda urutkan berdasarkan namanya.
Kemudian berdasarkan statusnya, misalkan dia statusnya memiliki apa namanya agresivitas yang tinggi, agresivitas yang kuat. Gitu. Kalau misalkan Anda melakukan pengamatan terkait dengan hewan. Kemudian di sebelah satunya ada data nominal. Ya, nominal ini dibuat berdasarkan pengelompokan, tidak ada urutannya. Ya, kan tidak ada laki-laki di depan, perempuan di belakang, tidak. Jadi karena secara general ada dua opsi, ya laki-laki dan perempuan. Kemudian rambut, ya berdasarkan nominalnya bisa warna hitam, belundi, merah, dan lain sebagainya. Kemudian misalkan contoh lagi suku dan lain sebagainya. Sebagai contoh, oke, nah, data untuk dianalisis menjadi data statistik untuk bisa dipresentasikan seperti ini, ya, itu perlu dilakukan pengolahan. Pengolahan data bertujuan untuk mempersiapkan data sehingga memudahkan analisis data. Sebagai contoh kemarin Mbak Teresa menyampaikan bahwa dia tabelnya kacau karena dibuat berbeda-beda. Misalkan sampel terkait daun dia buat ke samping datanya, kemudian karakter abiotik dia buat turun ke bawah, kemudian lokasi dia buat mencar-mencar gitu ya, terpisah-pisah. Nah, itu tidak akan bisa dibuat analisis statistik karena untuk membedakan itu tidak akan bisa. Ya. Maka perlu dilakukan pengolahan data. Tahapan pertama adalah editing. Ya, melihat kembali hasil data baik isi maupun wujud dari pengumpulan datanya. Apakah dia hasil dari Anda mengukur ataukah Anda hasil dari penghitungan. Kemudian setelah Anda lakukan editing, ya misalkan dari itu kalau dari pengukuran sentimeter atau milimeter Anda harus samakan. Dan koreksi, kalau misalkan Anda buat 3 angka di belakang koma atau mungkin ada yang angkanya di situ pada saat Anda menulis itu sebenarnya dia angka 8 tapi Anda tulis angka 0, nah itu kan harus dikoreksi. Kemudian setelah diedit, diverifikasi apakah data yang dikumpulkan dapat dicek ulang kebenarannya. Karena kadang-kala koma itu di satu Excel itu ada yang titik, ada yang koma. Sehingga kalau pada saat Anda tulis titik, itu dianggap sebagai angka ribuan. Kadang-kala seperti itu, maka dilakukan cek ulang. Kemudian yang ketiga diperlukan coding. Ya, coding ini karena kadang-kala judul dari data itu terlalu panjang. Misalkan perkecambahan cempok ireng. Ya, konsentrasi 1%, 2%, 3%. Nah, kalau misalkan Anda tulis 1%, Anda masukkan ke R, tidak akan bisa terbaca karena angka persen di situ dianggap tidak ada angkanya. Itu dianggap sebagai script. Ya, maka Anda harus coding. Angka 1% ini dianggap sebagai A. Ya, 1,5% sebagai B. Itu seperti yang kita dapatkan di tabel. Ya, jadi Anda perlu melakukan coding. Setelah Anda coding, Anda perlu klasifikasi. Ya, klasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Oh, ini data untuk pengamatan perkecambahan. Dibuat seri, oh ini perkecambahan saja. Kemudian data untuk stomata, dibuat serinya saja. Oh, ternyata stomata perlu dipecah-pecah. Ada yang lebar, ada yang kerapatan, ada yang panjang. Setelah itu baru ditabulasi, dikoordinir mana yang dijadikan satu dalam satu grafik. Ya, sehingga mudah untuk dijumlah, misalkan total stomata ada berapa, rata-rata ada berapa. Kemudian grafiknya nanti Anda butuh berapa bar chart yang mau Anda tampilkan. Kemudian penyajian data adalah pemaparan data hasil dari pengamatan yang telah disusun secara teratur, sehingga hasil pengamatan tersebut dapat dipahami dengan baik. Ya, untuk penyajian data ada 3 jenis. Pertama dari tulisan, ya secara deskriptif Anda jelaskan, menggunakan kalimat atau kata-kata atau Anda tuliskan. Misalkan data Anda, oh kelas ini, kelas biostatistik, jumlah laki-lakinya 3. Terdapat 3 lelaki. Perempuan sebanyak 31. Anda tulis saja itu, karena kan datanya sedikit. Nggak perlu Anda buat tabel. Ya, tapi kalau misalkan datanya banyak, Anda perlu bisa
buat dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel untuk menyajikan data dalam beberapa variabel sekaligus. Ya. Selain jumlah, misalkan Anda buat tingginya, ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan grafik. Kalau ini datanya kompleks, tabel nggak cukup, tabelnya panjang, maka Anda buat dalam bentuk grafik. Ya, seperti tadi saya sampaikan di tahap awal, ada histogram, ada pie chart, ada line chart, ada kurtogram. Nah, sebagai contoh, Anda lihat di sini, eh, Anda lihat ini yang Anda kemarin ditunjukkan ini heat map. Jadi semakin dia warnanya merah, dia semakin positif. Semakin biru, dia semakin negatif. Kemudian kalau yang ini adalah heat map dan juga dia ada korelasi. Senyawa A dengan senyawa B ini memiliki korelasi yang kuat. Senyawa C dan yang lainnya. Ya, Anda bisa lihat eh, di sini adalah judulnya riset target genoming terhadap T-cell. Ya, limfoma T-cell berdasarkan agresivitasnya. Dia dipengaruhi oleh gen apa? Misalkan gen A ini berkorelasi dengan gen B di sini. Ternyata B itu berkorelasi hampir pada semua gen. Berarti gen B yang ada di sini terdeteksi sebagai dia gen yang paling banyak pengaruhnya terhadap ekspresi dari gen-gen yang lain. Dan ini yang ada juga di sini contoh heatmap yang lain. Nah, kalau ini ada bar chart, Anda sudah tahu, ya box plot dan whisker plot ada di sini, bar chart Anda sudah lebih familiar. Kemudian yang sebagai contoh ini penelitian uji sensitivitas antibiotik terhadap bakteri E. coli penyebab diare balita di Kota Manado. Hasilnya dia antibiotik diberikan kepada E. coli konsentrasinya 0,1 sampai 10.000, diameter zona hambatnya dilakukan pengulangan 5 kali pada antibiotik yang berbeda. Maka diperoleh di sini, oh E. coli itu dia sensitif terhadap yang konsentrasi yang terendah, Anda lihat di sini, yang B. Ya. Ciprofloxacin, dia memiliki kemampuan penghambatan yang paling tinggi terhadap E. coli, baik pada konsentrasi 0,1 sampai terendah 0,01. Sedangkan yang kedua adalah yang C, ampicillin. Ya. Dan yang lainnya itu pada posisi yang hampir sama. Sehingga untuk pengobatan terhadap balita yang ada di kawasan Manado sebaiknya gunakan antibiotik yang paling rendah dosisnya. Karena kalau tengah-tengah seperti ini kan nanti bisa resisten. Maka dengan konsentrasi terendah 0,00001 ini pada berarti pilihlah ciprofloxacin untuk obat diare. Kemudian yang ini adalah dari tabel divisualisasikan ke sini. Ya, dalam bentuk line chart. Ini konsentrasi tertinggi ke konsentrasi terendah. Biasanya terbalik ya. Jadi di sini tertinggi dulu, di sini terendah. Anda lihat yang warna pink ini Cipro. Ya, jadi dia penurunannya dia tidak terlalu ekstrim, sedangkan pada yang biru ini ekstrim sekali. Oke, dari sini saya beri kesempatan bertanya dulu sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya dari para mahasiswa. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Contoh penyajian data kedua, tabel. Judulnya penelitian struktur komposisi hutan pamah bekas tebangan ilegal di kelompok hutan di Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara. Ini adalah jenis spesiesnya, kemudian kerapatannya per hektar. Ini artinya dalam 1 hektar dia ada 6 individu. Ya, kalau di sini yang paling tinggi adalah
makarangan. Makarangan biasanya ada di pinggir jalan. 137 dia batangnya kecil-kecil. Nah, makarangan dia luas bidang dasar, basal areanya, batangnya 2,46 per meter square per hektar. Ada yang jumlahnya sedikit, Sorea, dia lebih relatif hampir sama. Di sini menunjukkan bahwa Sorea ini diameternya besar-besar, meskipun jumlahnya sedikit. Ya, yang kedua ini Sorea SP, ini spesies Sorea, dia batangnya besar, jumlahnya juga banyak. Nah, kemudian dari sini Anda hanya tahu angkanya, tapi patternnya apa? Anda ingin tahu pada kawasan penelitian pohon yang ada di situ yang sebanyak 371 ini, dia pohon besar atau pohon kecil-kecil dia diameternya. Ternyata yang paling banyak ini, diameternya kurang dari 19, berarti kan cuma segini aja. Jadi di sini ini hutannya berarti masih hutan masih muda. Kalau dia besar-besar seperti ini, ya jelas pohonnya lebih sedikit. Tetapi diameternya kalau misalkan posisinya ada di sini, ya kalau kita buat sebaliknya di sini, nah ini hutannya sudah tua. Sekarang kita geser ke slide berikutnya. Ini penelitian terkait dengan efek jangka pendek dan jangka panjang terhadap lama prenatal exposure to different form of thylakoid hormone. Jadi pemberian thylakoid pada perlakuan sebelum kelahiran. Ya. Perlakuan CO, T3, T3, T4, dan T4 pada hari ke-0 sampai 60. Dilihat body mass-nya meningkat. Ya. Kemudian pattern-nya yang paling tinggi yang hijau dan yang ungu. Jadi CO dan T3 itu relatif tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu body mass, kemudian berdasarkan kelamin, ya kelaminnya betina apa yang jantan. Oh ternyata yang terlihat lebih tinggi perlakuan pemberian hormon thylakoid ini membuat female dia lebih besar dibandingkan dengan yang male. Apakah ini perlakuan pada organisme apa ini ayam atau apa? Harus dilihat lebih lanjut. Kemudian ada diagram batang menyajikan data bentuk kategori atau atribut. Ini perlakuan perkecambahan padi pada kontrol dan ini yang wild type. Ya, wild type-nya ini saya mau pakai. Saya pakai anotasi aja supaya nyaman. Nah, ini yang wild type tipe liar tidak ada modifikasi genetik, sedangkan ini adalah dua biji dua kelompok yang mengalami modifikasi genetik. Ya, pada perlakuan kontrol semuanya berkecambah, sedangkan pada treatment ya yang wild type dia akarnya tidak tumbuh, hanya pada dua ini yang dia bisa tumbuh akar. Kemudian ini kan secara visualisasi, ya panjangnya berapa sih? Lihat di sini, ya panjang dari akar yang merah dan yang biru. Yang biru ini yang wild type, ukuran panjangnya kurang dari 5 cm, 5 mm maksud saya, sedangkan pada yang PUBI dia relatif akarnya lebih panjang. Kemudian survivalnya pada kondisi kontrol jelas dia kalau dia normal tidak ada perlakuan tetapi tidak ada efek, tetapi kalau pada kondisi stres Anda lihat yang ini signifikan dibandingkan dengan yang wild type. Sehingga yang pada perlakuan ini dia yang mutannya dia memiliki survival lebih tinggi. Pada perlakuan kontrol tidak ada. Kemudian pada yang PIG 600 survivalnya juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wild type.
Survivalnya ditunjukkan di mana di sini secara visual Anda lihat di sini. Kontrol semuanya tumbuh, tetapi pada saat di treatment dengan PIG 600 dia mati. Sehingga survivalnya rendah. Molecular rate and functional exploration of gen BS1 pada padi. Ada pertanyaan sebelum saya geser? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Grafik pie chart, ini tadi sudah kita bahas di tahap awal terkait dengan proporsi. Ya. Diagram lingkaran penyajian data dari prosentase ini masing-masing warna menunjukkan jenis penyakit yang diderita. Ya. Ada penyakit kanker payudara sekitar 15%, melanoma 36%. Kemudian dikorelasikan dengan penyakit yang ada, hepatitis B, C, dan lain sebagainya. Dan ini dari judul penelitian, ya, profil metabolomik spesifik terhadap pasien yang terinfeksi SARS-CoV menunjukkan ada hubungannya dengan triptofan nicotinamide, jalur triptofan nicotinamide, dan metabolisme sitosin. Ya, sitosin ini ada di protein yang ada di kepala, yang ada di otak, salah satunya. Nah, eh, Anda lihat di sini untuk melihat profil dari senyawa-senyawa yang terdeteksi. Jadi kalau biasanya metabolom itu senyawa metabolit yang terdeteksi itu jumlahnya ribuan. Sehingga ditampilkan di sini, nah akan dilihat yang mengelompok di sini ini senyawa apa saja. Dicek berdasarkan warnanya. Kemudian juga bisa dibuat principal component analysis antara yang merah dan yang hijau. Kemudian dilihat yang sinkron ada di tengah-tengah itu yang mana. Kemudian dilihat senyawanya yang ada apa saja. Ya, senyawanya yang muncul di sini. Nah, semakin dia merah, semakin tinggi, semakin hijau, ini semakin negatif. Dan senyawanya ditulis misalkan biotin, nikotien, dan lain sebagainya. Ini semakin besar ukurannya, ini ekspresinya semakin tinggi, semakin meningkat. Kemudian ini adalah box dan whisper plot yang sudah kita gunakan untuk praktikum biostatistik terkait dengan pengamatan ukuran stomata persembahan, ya, pada riset biokatarantin. Box plot ini bisa dihadapkan ke samping seperti ini. Bisa juga Anda buat box plot sesuai dengan selera Anda. Anda mau buat ke atas, ya. Misalkan data ini data A. Misalkan ini yang misalkan pengaruh dari biokatarantin konsentrasi A, ini yang konsentrasi B. Anda bisa buat box plotnya juga seperti ini. Ini yang biasa kita gunakan, tapi juga box plot bisa dibuat ke samping juga. Nah, di titik tengah box plot seperti ini, ya, ini sama dengan area ini, namanya median. Kemudian yang puncak atas ini sama dengan di sini, maksimum. Kemudian nilai terendah adalah minimum. Anda ingat misalkan kemarin perkecambahan dari benih cempok ireng hasil perlakuan kontrol. Oh, dia rata-ratanya 90, misalkan di sini angkanya 93. Nilai medianya 93. Maksimum berapa? Ya kalau perkecambahan maksimum kan ya 100, ya. Bertambah semua. Minimumnya berapa? Hanya 20%. Jadi dari data box plot ini Anda sudah bisa tahu. Nah, kemudian ada sebaran data. Ada namanya kuartil 1, ada kuartil 3. Kuartil 1 itu di sini. Ya, ini. Kemudian ini adalah kuartil 3. Kuartil 3 itu artinya di angka 75%. Sedangkan di sini adalah angka 25%.
Saya hapus. Default drawing. Ya, balik lagi. Oke, ini tugasnya tidak perlu. Kita geser ke slide satunya. Share. New share ke... Nah, setelah Anda tahu grafik, Anda tadi fokus pada area di sini ya. Jadi tadi eh, kita fokus pada data deskriptif, analisis deskriptif untuk menunjukkan hasil dari pengukuran yang Anda lakukan. Maka Anda bisa menggunakan tabel, ada juga bisa menggunakan grafik. Yang terakhir tadi kita bahas sudah box plot, ya. Kemudian ada scatter plot. Ini tadi belum muncul, tapi box plot scatter plot itu hampir sama. Dia terdiri dari titik-titik. Kalau yang scatter plot. Kemudian ada bar chart, ya, pie chart dan lain sebagainya. Itu adalah analisis deskriptif untuk menunjukkan data Anda seperti apa. Sedangkan analisis yang lain adalah analisis inferensial. Yang kemarin sudah kita bahas ada analisis parametrik dan parametrik. Ya, misalkan Anda melihat perlakuan dari biokata menyebabkan colchicine pada konsentrasi biokata pada konsentrasi berapa, misalkan 1% dibandingkan dengan 1,5%, dia rata tinggi ukuran stomatanya bagaimana. Nah, itu baru dilakukan uji menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Ya, ada parametrik bisa dites, ANOVA, analisis regresi, korelasi, dan lain sebagainya. Kalau data Anda tidak normal, Anda tidak bisa menggunakan analisis parametrik ini. Anda harus menggunakan analisis non-parametrik. Contohnya Wilcox, Kruskal, yang sudah kita pelajari, Spearman belum, dan lain sebagainya. Ini nanti akan saya buatkan videonya untuk panduan supaya Anda bisa menggunakan biostatistik R secara lebih mudah. Ya, atau Anda juga bisa mempelajari secara langsung dari YouTube. Satu hal yang ingin saya tunjukkan, statistik tahun 2020. Nah, ada satu hal lagi yang perlu Anda lihat terkait dengan metode analisis biostatistik. Kita lihat, tadi berdasarkan data yang Anda punya, data Anda termasuk data continuous atau data discrete. Ya, kalau Anda tipe data Anda tipe data continuous, misalkan tinggi badan Anda 1,72, 1,8, atau berat atau bobot Anda pakai data analisis ke arah kiri. Tapi kalau Anda menggunakan data discrete dan data kategori, Anda bisa menggunakan analisis chi-square, ya, kemudian eh, arahnya ke sini. Jadi kalau misalkan Anda punya treatment terhadap telur ayam, ya, telur ayam dari populasi Anda, misalkan Anda punya 10 ayam. Dari 10 ayam tersebut, Tina, dia berapa telur yang dihasilkan, kemudian berapa telur yang bisa menetas berdasarkan treatment Anda. Misalkan Anda beri hormon atau Anda beri perlakuan tertentu, ya, diberi perlakuan pencahayaan dan lain sebagainya. Analisis statistiknya menggunakan analisis chi-square karena angkanya adalah angka diskrit atau angka kategori. Sedangkan kalau angka Anda adalah data continuous, Anda bisa melakukan analisis yang ke sebelah kiri ini. Ya. Nah, misalkan di sini, apakah Anda melihat hubungan atau relationship, atau Anda melihat differences? Nah, yang sudah kita lakukan kemarin, misalkan untuk mengukur stomata, panjang dan lebar stomata itu kan
Anda menggunakan data continuous. Ya. Anda ingin melihat konsentrasi, ya berapa persen terhadap dengan perkecambahan. Maka Anda melihat di sini, konsentrasi 1%, 2%, berbeda tidak? Kalau misalkan Anda melihat perbedaannya, kalau dia hanya dua, misalkan dua treatment, kontrol sama treatment, Anda langsung bisa melakukan uji Fmax test. Ya. Tetapi kalau Anda menguji terkait dengan ratanya, Anda harus melihat satu grup atau lebih, dua grup atau lebih dari dua grup. Nah, kalau dia dua grup, misalkan perlakuan lama perendaman dan juga perlakuan konsentrasi, maka Anda harus melihat di sini datanya, grup. Ya. Apakah dia parametrik ataukah non parametrik? Anda harus melihat. Ya. Kalau dia non parametrik, Anda bisa pakai Mann-Whitney atau Wilcox. Tetapi kalau dia eh, berdasarkan uji normalitas, ya data normal, variansnya equal, dan independen variabel, maka Anda bisa lanjutkan dengan t-test. Nah, tetapi karena perlakuannya, perendamannya ada konsentrasi sampai 5 jenis konsentrasi, kemudian lama perendamannya ada 3 jenis, maka untuk penelitian padi cempok ireng, Anda menggunakan pendekatan yang paling kanan. Nah, kalau Anda perlu pendekatan paling kanan, Anda memiliki grup lebih dari 2. Ya, grup pertama adalah konsentrasi. Anda lihat konsentrasinya ada dari 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Ada 5 konsentrasi, berarti 5 grup. Selain itu juga ada perendaman. Perendaman setengah hari atau 12 jam, 24 dan 48. Berarti ada 8 grup data Anda. Maka Anda bisa melakukan uji ANOVA. Nah, ANOVA-nya terlihat muncul dilakukan dengan POSOK. Ini kemarin sudah kita lakukan. Nah, ternyata data Anda tidak normal. Misalkan perkecambahan itu kan persentase, maka Anda hitung di sini. Anda perlu transform. Kemudian diuji Kruskal, secara Kruskal ada bisa uji Duncan. Ya, ini satu area untuk melihat differences. Nah, selain Anda melihat perbedaan signifikan, Anda ingin melihat korelasi. Apakah ada hubungannya konsentrasi, kenaikan konsentrasi treatment atau semakin lama perendaman terhadap perkecambahan atau ukuran. Kalau misalkan Anda menganggap itu ada independen variabelnya, ya Anda pakai regresi. Tetapi kalau dia tidak ada independen variabel, maka Anda pakai korelasi. Nah, korelasi ini ada dua, ada Pearson, ada Spearman correlation. Nah, yang sampai saat ini yang belum kita pelajari terkait dengan analisis regresi, analisis parametrik dengan Pearson dan Spearman. Ya, karena memang di apa namanya di kontrak kita belum sampai bahas ke sana karena untuk dua SKS ini waktunya sebenarnya kurang optimal untuk kita melanjutkan analisis sampai analisis korelasi. Tetapi nanti coba saya optimalkan, saya mencari alternatif untuk bisa membuat media supaya Anda bisa belajar secara mandiri sehingga bisa mengimplementasikan perkuliahan biostatistik dalam riset Anda atau misalkan pada saat Anda punya tugas. Oke, saya stop dulu. Nah, sekarang eh, kita ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Ya. Saya beri tugas pada Anda untuk membuat sesuai dengan kelompoknya. Ini biostatistik ada kelompoknya tidak? Selama ini tugas mandiri semua ya? Oke, Oke, karena Bapak. jumlahnya sekitar 38, hampir 40. Efisien per kelompok itu ada 5, berarti sekitar ada 8.
bagi 5. Dan 16 kelompok ya. Berarti per kelompok maksimal 5. Kalau kurang dari 5 Anda boleh. Misalkan ada, saya mau berdua saja, saya mau bertiga, saya mau berempat, maksimal 5. Anda cari anggota, kemudian Anda masing-masing kelompok mencari artikel yang berbahasa Inggris terkait dengan riset Anda. Ya, misalkan ada Mbak Octavia, misalkan tertarik, saya riset saya lebih ke arah ekologi, Pak. Cari data, cari skripsi, apa, jangan skripsi, cari publikasi, jurnal internasional ya. Kalau jurnal nasional agak susah. Resikonya kalau misalkan Anda dapat jurnalnya, kemudian Anda gunakan sebagai case project, salah. Karena Anda tidak bisa memastikan bahwa jurnal tersebut bagus atau tidak. Tapi kalau jurnal internasional, yang tulisannya di situ ada Elsevier, ada Willy, ya, ada punyanya apa namanya TAN online, ya, minimal MDPI gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau dari India, dari Turki, Bangladesh, jangan. Ya, cari jurnal-jurnal yang dia berkualitas terkait dengan topik riset Anda. Ya. Dan tugasnya apa? Tugasnya adalah saya tunjukkan sini ya. Share screen. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Ya. Ini contoh kalau jurnal Indonesia. Jadi Anda buat satu slide PPT, Anda crop judul artikelnya semacam ini. Jadi artikelnya Anda crop. Ini kan satu area artikel Anda crop. Kemudian ada ambil data statistiknya. Anda bisa pilih minimal 2. Lebih dari 2 lebih bagus. Ya, kemudian diberi keterangan. Ini maksudnya apa? Ada lakukan analisis. Analisis. Biasanya ada di bagian pembahasan, tetapi secara umum aja Anda bisa lihat di sini, ini adalah tabel menjelaskan terkait dengan jumlah tegakan pohon berdasarkan spesies, kerapatannya masing-masing pada masing-masing spesies, dan luas bidang dasar dari spesies tersebut. Tabel tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini contoh yang bahasa Indonesia, dan saya tidak merekomendasikan karena datanya terlalu simpel. Nah, harapan saya adalah Anda ambil ini yang agak mudah. Contoh seperti ini. Jadi perlakuan dari misalkan ada biotek, biotek tumbuhan, misalkan Anda ambil artikelnya, Anda crop seperti ini, judul artikelnya, kemudian datanya. Anda tunjukkan di sini. Datanya Anda tunjukkan di sini, crop, kemudian diberi keterangan analisis. Analisisnya bisa ditaruh di sini atau di slide berikutnya. Ya, jadi slide pertama itu adalah nama kelompok Anda, kemudian slide kedua hanya berisi screenshot dari halaman judul dan penulisnya dari jurnal tersebut. Kemudian kalau di sini ini contohnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 data, tetapi yang paling penting di sini kan ada dua grafik. Ini grafik ini menjelaskan apa. Satu lagi, saya buat contoh. Ini kurang bagus. Nah, ini bisa. Kalau Anda ingin belajar lebih advance lagi. Ini judulnya. Judulnya bisa kecil seperti ini supaya Anda bisa optimalkan gambarnya, ini bisa diperbesar.
kemudian diberi keterangan. Ini gambar terkait apa? Ini gambar Principal Component Analysis, ini NMDS dengan log square, atau ini adalah gambar heat map terkait dengan ekspresi dari metabolit ya. Ini sitosin berarti ini senyawa yang terdeteksi oleh biasanya GCMS ya, atau senyawa asam amino. Seperti itu, Anda beri keterangannya di slide ketiga. Jadi slide-nya hanya 3 saja. Slide pertama, nama anggota kelompok. Kemudian slide yang kedua berisi dengan ini, isinya satu, crop-nya dari artikel. Kemudian yang satunya lagi adalah salah satu data. Kemudian slide ketiga adalah analisis Anda terhadap data tersebut. Ya. Dibuat di PPT, kemudian di-save sebagai PDF, kemudian di-submit di assignment di MMP. Ya, saya aktifkan dulu MMP-nya sebentar. In progress. View statistik. Status. Oke, saya letakkan di visualisasi data statistik. Ini assignment-nya. Dan data. Kemudian slide hasil analisis. Ini tanggal 23, batasnya adalah tanggal 20 atau 30 pukul 16. Ya, hanya 3 slide. Anda sekarang langsung kerjakan dengan tim Anda. Langsung Anda kumpulkan, sudah Anda akan free. Ya, saya buat display, kemudian saya save. Saya share screen di sini MMP-nya. Jadi di MMP Anda buka analisis data hasil penelitian jurnal, kemudian Anda silakan upload file PDF Anda. Slide pertama adalah anggota Anda, kemudian slide jurnal dan data yang Anda analisis, kemudian slide yang ketiga hasil analis Anda. Anda submit, ya. Submitnya per kelompok satu saja supaya tidak ada redundansi. Ya, karena di sini total partisipannya ada 41 yang terdeteksi. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya, untuk jurnal riset sebaiknya berbeda. Ya, Anda sebaiknya berbeda. Tapi kalau misalkan Anda mau ngelis, silahkan Anda ngelis di grup WhatsApp. Biasanya Anda punya ya. Tapi saya tidak mau ribet. Anda atur sendiri. Kalau misalkan Anda sudah punya jurnal, Anda screenshot, share di grup WhatsApp angkatan Anda atau grup WhatsApp biostatistik. Itu menurut saya lebih mudah daripada harus saya cek. Ya, lebih efisien Anda sendiri yang melakukannya. Ya, terima kasih Mbak Sylvia pertanyaannya. Ya, Bapak izin bertanya lagi, boleh? iya silakan. Ya, jadi izin konfirmasi untuk satu kelompok itu kan minimal 5 orang ya, kalau Maksimal, bisa. Itu maksimal 5. maksimal 5 orang. Nah, Iya. itu apakah 5 orang tersebut harus satu jenis riset karena jurnalnya kan tadi
dibilang sesuai dengan risetnya? Mm-mm. Atau apakah boleh misal dari 5 orang tadi itu yang sama risetnya cuma 3 orang, yang 2 orang itu berbeda. Soalnya jurnalnya kan per kelompok itu hanya satu, nggih. Iya, jadi satu kelompok jurnalnya satu. Anda pilih. Misalkan satunya, oh saya grup apa namanya, saya kombi botani, saya kombi ekologi, saya kombi mikro, misalkan campur. Tapi karena ada satu kosan, pilih aja mana yang misalkan menurut kelompok Anda, oh kita ambil menarik ini yang ekologi, itu saja. Baik, Bapak, terima kasih. Iya, kembali. Silakan Mbak Holifatus tadi sempat resen, masih ada pertanyaan? Oke, Bapak, permisi izin bertanya. Berarti untuk anggota kelompoknya ini dari kami memilih sendiri, nggih, Bapak, atau Iya, ditentukan? pilih sendiri. Maksimal 5, ada yang mau sendiri juga nggak mau dengan kelompok, karena daripada kelamaan, Anda kerjakan sendiri juga nggak apa-apa. Ya, makanya tadi saya sampaikan maksimal 5. Minimal satu nggak masalah. Ya, karena nunggu pasti ini teman saya nanti daripada hanya titip nama, mending saya kerjakan sendiri supaya saya segera selesai. Itu terserah Anda. Ya, Oke, baik, Bapak. Terima kasih. ya sama-sama. Silahkan, yang lainnya pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bermasalah terkait dengan presensi dari rumah? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Silahkan Anda kerjakan, Anda punya waktu. Kalau sudah selesai, langsung diupload juga nggak apa-apa. Ya, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.